Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ada topik menarik nih. Kemarin tuh saya sempat baca artikel gitu, bahasannya keren banget. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfani Aulia, jurusan Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas individu KKN DR 2020. Walaupun dari rumah aja, kita tetap bisa berkreatif, berkarya, dan berkualitas. Oke, langsung ke pembahasannya mengenai bagaimana Allah menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Karena ternyata ketiganya itu saling berhubungan loh. Intinya nih, Allah ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Perintahnya sih sudah ada dalam surah Yunus ayat 55 dan 66. Di dua ayat itu ada seruan yang sama, kira-kira gini artinya. Ingatlah kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya dan harus kita kelola. Itulah sebabnya Allah membenci orang-orang yang suka menumpuk harta. Pada surat Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan pula, "Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya." Aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Di dunia ini segala sesuatunya mengalir, karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak mengalir, pasti akan mati semuanya. Misalnya pasar, kalau tidak ada aliran uang alias pembeli, lambat laun akan tutup. Jadi, kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli ekonomi menjadi hidup karena adanya aliran harta di masyarakat. Tapi, dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu bagaimana, dan perintahnya sendiri ada di surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Jadi, dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun itu, pegang teguh prinsip muamalah. Begini, kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi gharar dalam jual beli. Gharar itu tidak adanya kejelasan proses dalam jual beli, serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Nah, jadi aliran harta yang kita niagakan harus atas landasan saling percaya dan ridho satu sama lain. Lalu, aliran harta kita ke masyarakat juga bisa melalui zakat yang 2,5% itu, yaitu zakat fitrah dan mal yang dialirkan sebagai amalan wajib setiap tahun ke orang yang berhak. Terus juga ada yang dilakukan sebagai peranan sosialnya, berupa pemberian sedekah dan infak ke orang-orang yang tidak mampu agar punya daya beli untuk keperluan sehari-harinya. Jadi dengan begitu perekonomian akan selalu mengalir dengan cara yang baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.